900 juta rupiah dengan perhitungan 30 rupiah dikali 30 juta US dollar, jumlah yang ditukarkan di PT Quantum Skyline Exchange, di mana keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa Helena untuk kepentingan terdakwa Helena pribadi. B. Bahwa terdakwa Helena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan juga tindak pidana pencucian uang. C. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan diikutinya perbuatan pidana oleh yang lainnya. 2. Bahwa negara menanggung kerugian yang sangat besar di atas 100 miliar rupiah akibat perbuatan pelanggaran hukum dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah IO PT Timah Mestel swasta melalui PT GSI kurang lebih 30 juta US dollar atau setara dengan 420 miliar rupiah. Selain itu juga terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi falas 900 juta rupiah. Dan yang seolah-olah sebagai dana CSR oleh saksi Tamron, saksi Suwito Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Fandi Lingga mulai dilakukan pada awal tahun 2019, di mana setelah uang masuk ke rekening PT Quantum Skyline Exchange, selanjutnya oleh terdakwa Helena ditukarkan dari mata uang rupiah ke dalam mata uang asing. Terdakwa Helena atau kurir PT Quantum mengantar uang tersebut kepada saksi Harvey Muiz di Jalan Gunawarman nomor 31 sampai 33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saksi Reni atau Anggreni sendiri di sisi Plaza Marin atau di Jalan Gunawarman nomor 31 sampai 33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saksi Yanti Jalan Gunawarman nomor 31 sampai 33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau di sisi atau Plaza Marin. Saksi Stefani di sisi atau Plaza Marin menulis kepada terdakwa Helena bahwa penyetoran dana seolah-olah CSR oleh para smelter tersebut ke rekening PT Quantum Skyline Exchange menggunakan modus penukaran mata uang asing US dollar dan SGD dengan berbagai macam keterangan transaksi antara lain setor usaha, pembayaran utang, setor tabungan, dan biaya koordinasi. Menimbang bahwa atas transaksi tersebut terdakwa tidak melaporkan transaksi tersebut kepada Bank Indonesia maupun kepada Pusat Pelaporan Analis dan Transaksi Keuangan PPATK dan juga tidak dicantumkan dalam laporan PT Quantum Skyline Exchange atas transaksi penukaran uang. Karena setelah uang masuk ke rekening PT Quantum Skyline Exchange, selanjutnya oleh terdakwa Helena ditukarkan dari mata uang rupiah ke dalam mata uang asing yang seluruhnya berjumlah 30 juta dolar Amerika, yang selanjutnya oleh terdakwa Helena atau kurir PT Quantum mengantar uang tersebut kepada saksi Harvey Muiz di Jalan Gunawarman nomor 31 sampai 33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saksi Reni atau Anggreni sendiri di TCC Plaza Marin atau di Jalan Gunawarman nomor 31 sampai 33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saksi Yanti di Jalan PT Quantum Skyline Exchange mendapatkan keuntungan seluruhnya kurang lebih sejumlah 900 juta rupiah dengan perhitungan 30 rupiah dikali 30 juta dolar Amerika, jumlah yang ditukarkan di PT Quantum Skyline Exchange, di mana keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa Helena untuk kepentingan pribadi terdakwa, merupakan keuntungan yang tidak semestinya diterima terdakwa karena berasal dari hasil keuntungan dari tindak pidana korupsi. Oleh karenanya harus dikembalikan kepada negara sebagai uang pengganti yang dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helena sebagaimana amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang disita oleh penuntut umum, di mana barang bukti yang perolehannya sebelum dan sesudah perkara tindak pidana korupsi dilakukan tetap disita, sedangkan mengenai barang bukti diperoleh dalam tindak pidana korupsi tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari terdakwa. Oleh karenanya, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana tingkat pertama mengenai pertimbangan ketentuan teks amnesti dalam menentukan barang bukti yang disita, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena aset yang diputihkan berdasarkan pengungkapan sukarela sebagaimana dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dapat dilakukan penyitaan dan perampasan untuk kepentingan penyidikan serta penuntutan serta pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PUU garis datar
14 Romawi garis miring 2016 tanggal 14 Desember 2016 yang menegaskan bahwa pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 adalah mencakup tindak pidana lain di luar tindak pidana pajak, atau dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tidaklah membebaskan peserta pengampunan pajak dari sanksi hukum lain di luar sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh penuntut umum dalam memori bandingnya, maka setelah dipelajari dan dicermati, alasan-alasan tersebut dapat diterima sebagian dan sebagian lagi merupakan alasan-alasan yang sudah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pengadilan tingkat pertama. Karena itu tidak ada hal-hal yang baru yang dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga dengan demikian alasan-alasan banding dari terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai status penyitaan barang bukti. Menimbang BUHAP tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP terhadap terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dalam perkara agung, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat aturan-aturan yang berkaitan dengan ini, umum dan penasihat hukum terdakwa mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 71 Khusus TPK 2004 PN JKT Pusat tanggal 30 Desember 2004 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta, mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut: tanah dan bangunan yang terdiri dari satu tanah dan bangunan sesuai sertifikat nomor 6698 Fluid atas nama Helena. 2. Satu bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 9531 atas nama juga Helena, Nyonya Janda Helena. Jam tangan terdiri dari satu unit jam tangan merek Ricard Mille seharga 800 juta, satu unit jam tangan merek Ricard Mille juga seharga 1.300.000.000, emas logam mulia yang terdiri sepasang giwang ditaksir emas 15 karat dengan berat 6,03 gram, bermatakan 2 butir mata berlian seharga 300 juta, satu cincin seharga 30 juta, satu cincin lagi ditaksir seharga 10 juta, satu cincin ditaksir 10 juta, sepasang anting ditaksir 30 juta, 2 selai giwang seharga 3 juta, satu anting ditaksir 5 juta, satu cincin ditaksir 10 juta, satu cincin bukan emas
tidak ada harganya. Satu anting ditaksir beratnya 3 gram, 3,33 gram. Nah, harganya. Satu liontin beratnya 14,78 seharga 30 juta. Sepasang anting lagi harga 40 juta. Satu cincin ditaksir lagi 10 juta. Satu gelang ditaksir 250 juta. Satu kalung ditaksir 150 juta. Satu kalung ditaksir 40 juta. Satu kalung lagi 50 juta. Satu kalung ditaksir lagi 25 juta. Satu kalung lagi 300 juta. Satu kalung lagi 8 juta. Satu kalung lagi 30 juta. Tidak saya baca lengkap ya, supaya mempersingkat pembacaan petasan ini. Kemudian satu kalung lagi ditaksir tidak ada harganya, beratnya 2,46 gram. Satu kalung ditaksir 2 juta. Satu gelang ditaksir 160 juta. Satu kalung lagi tas cendol 50 juta. Satu tas Dior Rioma seharga 15 juta. Satu unit tas Hermes seharga 90 juta. Satu unit tas Hermes seharga 80 juta. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang telah dijalani. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti 1 sampai 4 tidak saya bacakan karena berupa berkas-berkas saja. Nanti statusnya akan dinyatakan dalam diktum putusan ini. Untuk mempersingkat pembacaan putusan tidak saya bacakan secara lengkap. Kemudian barang bukti nomor 5, barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 surat tuntutan ini yang tuntutan Jaira yang bisa berkas perkara atas nama Helen berupa aset tanah dan bangunan. 1 tanah dan bangunan sertifikat nomor 6964 atas nama terdakwa Helena. 1 bidang tanah nomor 107558 atas nama juga Helena dirampas untuk negara. Tanah dan bangunan 1 bidang tanah sertifikat luas sekian. Sertifikatnya mana yang ada sertifikat? Lanjutnya ya, 1 bidang tanah dan bangunan sesuai dengan kode unit TC 2001 tipe kapling luas sekian terletak di Kabupaten Tangerang dirampas untuk negara. Kendaraan roda 4 1 unit Toyota Alphard nomor polisi B88 SK. 1 unit mobil Toyota Kijang B2847 UZV dirampas untuk negara. Roda 4 1 unit mobil Lexus. 1 lembar surat keterangan dari Polda dolar Singapura sebesar 2.000 dalam pecahan 1.000, uang rupiah 10 miliar, uang tunai 1.485 juta. 677 lembar uang pecahan 100.000, 60 lembar uang pecahan 50.000, 44 uang pecahan 20.000, 6 lembar uang pecahan 100 dolar, 1 lembar uang pecahan 50 ringgit Malaysia, 1 lembar uang pecahan 5 ringgit Malaysia, 1 lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia, 8 lembar uang pecahan 50 dolar Singapura, 1 lembar uang pecahan 50 ringgit Brunei, 1 lembar sekian dengan saldo 523.180.000
rupiah, nomor rekening sekian dengan saldo Rp47.313.814 dirampas untuk negara. Barang berupa tas, 1 tas Louis Vuitton Opiontin, 1 unit tas lagi. Tadi yang pertama dengan nilai 40 juta, yang ini Louis Vuitton juga 50 juta, 1 unit tas Chanel seharga 30 juta, 1 unit tas Chanel juga harga 40 juta, 1 unit tas Hermes seharga 90 juta, 1 unit tas Hermes seharga 110 juta, 100 unit tas Hermes seharga 110 juta, 1 unit tas Hermes seharga 80 juta, 1 unit Hermes lagi seharga 70 juta, 1 unit tas Hermes lagi 120 juta, 1 unit tas Hermes seharga 90 juta, 1 unit tas Hermes seharga 80 juta, 1 unit tas Hermes seharga 80 juta, 1 unit tas Hermes seharga 80 juta lagi, 1 unit tas Hermes seharga 140 juta, 1 unit tas Hermes seharga 150 juta, 1 unit tas Hermes seharga 80 juta, 1 unit tas Hermes seharga 100 juta, 1 unit tas Louis Vuitton 20 juta, 1 unit tas Hermes 100 juta, 1 unit tas Hermes seharga 120 juta, 1 tas Hermes lagi seharga 70 juta dirampas untuk negara. Barang bukti tas 1 tas Pure Letik, susah sekali membayar biaya perkara pada 2 tingkat peradilan pada tingkat banding senilai Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 6 Februari 2005 oleh kami Budi Susilo SH sebagai ketua majelis dengan dibantu oleh Teguh Haryanto SHMHum, Subarkan Hadi Mulyono SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Anton El Saraki SHMH, dan Hotma Maya Marbun SHMH, Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2005 dengan susunan majelis sebagaimana tersebut di atas dengan dibantu oleh Sulman SHMH sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Jadi itulah pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa Helena. Dengan telah dibacakan putusan, maka kepada kedua belah pihak yaitu jaksa penuntut umum maupun terdakwa sama-sama mempunyai hak apabila tidak terima terhadap putusan pengadilan tingkat banding, silakan menggunakan upaya hukum karena itu merupakan hak dari kedua belah pihak. Dengan telah selesainya dibacakan putusan dan hak-hak terdakwa maupun jaksa penuntut umum telah diberitahukan, maka pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa dinyatakan selesai dan sidang ditutup kembali. Terima kasih. Terima kasih.